Kalau aku bilang apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya teman-teman. Nah, Sebelum kita memasuki bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki topik atau pembahasan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dan perkenalan ini menyebutkan nama dan tanggal lahir. Dimulai dari kakak dulu ya, dari aku dulu. Nama Hilda Wirnisa, tanggal lahir 8 bulan 9 2003. saya Vivi, tanggal lahir 8 September 2003, sama aja. Sama. Saya Dela Jaira, tanggal lahir 26 Mei 2003. Saya Rizky Safitri Wulandari, Rizky Safitri Putri Bidadari, 19 Desember 2002. Tanggal lahir 25 November 2002. Saya Sina Agustin, 10 Agustus 2002. Nah, teman-teman di sini kan sudah menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu dari teman kita? Nama dan tanggal lahirnya. Saya mau Vivi sama Hilda 8 September 2003. Ada lagi? Dia Naila Jahira 25 Mei 21 Mei. Tadi berapa Ge? Berapa? 25 21 8 5 Mei. Jahat ya Pak. Berapa? 26. Tuh beda 1 26 Mei 2003. Sina itu 8 Agustus 10 Agustus 10 Agustus 2002. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Simpit itu 25. Oh ya 25 2002. 25 nya. Apa tuh? Apa tuh? November. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Cukup deh kayaknya. Belum Ge. Udah ya, cukupkan ya. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini aku mau nanya dulu nih ya. Di sini ada yang sebelumnya pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Apa tuh Pak bimbingan kelompok? Nah, izinkan saya ya, jika teman-teman semua belum mengetahui apa itu bimbingan kelompok, izinkan saya untuk menjelaskan lebih detailnya apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, bagaimana? Paham, teman-teman? Teman-teman semua diharapkan untuk aktif dan berpartisipatif dalam merespon, menjawab, menanggapi, dan memberi saran atau ide terkait masalah yang kita bahas. Harapannya bisa melatih kemampuan teman-teman semua dalam berkomunikasi dan berbicara terkait suatu permasalahan yang kita bahas dengan menaati peraturan dan norma-norma yang telah ditentukan. Jadi, teman-teman semua diharapkan untuk terbuka dan tidak ada yang menutupi satupun, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bimbingan kelompok juga terdapat komponen-komponennya. Nah, ada yang tahu nggak komponen itu apa? Ya, apa sih? Nah, komponen-komponen bimbingan kelompok itu ada 3. Yang pertama,
pemimpin kelompok, anggota kelompok, sama dinamika kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini yaitu saya sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan teman-teman semua agar terlaksananya bimbingan kelompok ini. Dan yang kedua itu anggota kelompok. Nah, di sini teman-teman sebagai anggota kelompok, di mana teman-teman semua harus aktif di dalam diskusi kelompok ini. Dan yang ketiga itu dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, dinamika kelompok itu suatu kondisi atau situasi yang terjadi di dalam kelompok, di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, di mana teman-teman semua merespon dan menjawab itu termasuk dinamika kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Selain daripada itu, bimbingan kelompok juga terdapat dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas yaitu topik yang berasal yang dikeluarkan oleh pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Kalau topik bebas itu yaitu topik yang dikeluarkan atau disampaikan oleh teman-teman semua. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Tidak ada sih. Nah, sekarang di sini kita tentukan ingin melaksanakan topik tugas atau topik bebas. Bebas. Tugas. Tugas nih ya. Ya boleh. Tugas. Nah, berhubung di sini teman-teman semua memilih topik tugas, berarti topiknya dari pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan memberikan topik tugas, yaitu yang bertema pembunuhan. Ada yang tahu di sini apa arti pembunuhan? Membunuh orang. Betul sekali. Ada lagi? Membunuh hewan. Betul sekali. Gimana? Ada lagi? Pembunuhan itu yang ribut-ribut bacok gitu kan. Nah, Kalau betul. misalnya ada nyamuk tiba-tiba kak, itu pembunuhan nggak? Bisa jadi membunuh hewan ya. Iya. Ya. Nah, Ada lagi? Apa? Garing sekali. Sudah? Udah. Jadi pembunuhan itu adalah suatu jadi kan tema ini kan pembunuhan ya. Iya. Nah, teman-teman semua pernah nggak sih dengar pembunuhan itu ada di mana? Pernah. pernah. Di mana? Di Panegra. Di kawan saya sendiri. Satu-satu ya. Iya. Sorry. Di mana? Panegra. Itu pembunuhan apa? Pembunuhan cewek. Cewek. Iya nggak sih? Hmm. Iya. Ada Kalau yang pacarnya itu. Iya. Di ini kepala desa, bukan kepala desa, kepala desa yang dibunuh sama mantri. Sina? Pembunuhan sebenarnya ini awalnya bukan pembunuhan, dibilang itu kayak bunuh diri, tapi banyak hal-hal yang janggal gitu tuh, banyak hal-hal yang dibilang nggak mungkin gitulah dia melakukan bunuh diri. Jadi sekarang kasusnya jadi jadi pembunuhan gitu, seorang santri gitu. Dan santri ini cucunya Abu Yaid. Jadi menurut teman-teman semua ini banyak ya tempat-tempat pembunuhan yang di situ emang tragis gitu ya pembunuhannya, bisa dibilang tragis. Nah, di sini ada yang tahu nggak pembunuhan yang sekeluarga itu? Oh tahu. Tahu pernah dengar Itu sih. pembunuhan kan bunuh diri nggak sih? Itu ada yang ingin berpendapat tentang yang meninggal sekeluarga itu? Ada yang ingin berpendapat? Nggak tahu. Yang ini bukan sih yang apa sih? Apa yang baru ketahuan gitu nggak sih? Yang satu keluarga yang keanggotaan 4 yang di situ dalamnya lansia semua, tahu? Enggak. Lansia yang bau busuk di dalam rumah, nggak tahu? Itu Kalau karena saya tahunya tuh yang apa sih, ada pamannya, ada bapaknya, ada ibunya, sama si cewek ini anaknya. Dia tuh jadi tetangganya tuh banyak, dia tuh maksudnya satu keluarga ini nggak pernah berinteraksi gitu kan sama tetangganya. Nah suatu saat ada tetangganya yang ngerasa kok ini rumah sepi, terus cium bau yang nggak sedap gitu. Ternyata pas dilaporin gitu kan, nggak sedap gitu. Ternyata pas
dilaporin itu kan, dibuka juga, digerebek gitu kan, maksudnya di apa sih namanya, dibuka gitu rumahnya, ternyata banyak mayat-mayat gitu, tapi mayatnya itu emang benar-benar udah menyatu sama dia meninggalnya gitu, kayak udah benar-benar busuk gitu. Jadi dikaporit gitu ya di. Tapi bisa dibilang ini percobaan bunuh diri karena di rumahnya itu nggak ada makanan gitu tuh, kayak berusaha buat nggak makan sama sekali gitu tuh, jadi pada meninggal. Nah, dari setiap pembunuhan tersebut ada yang ingin berpendapat? Pendapat? Apa aja ini random ya, pembunuhan apa saja? Ada lagi nggak? Tahu nggak pembunuhan Brigadir Joshua? Nah, kalau saya tahu, Ada yang ingin berpendapat tentang pembunuhan itu? bukannya ini ya Sambo udah dibunuh juga? Kenapa enggak? Oh belum. Belum eksekusi. Oh belum. Ada yang ingin berpendapat? Itu yang berpendapat. Kalau yang saya tahu tentang apa itu siapa tadi, Brigadir Joshua, almarhum itu, almarhum itu kan apa sih, kita belum tahu ya kebenarannya, karena titik akhirnya juga nggak dikasih tahu masalahnya apa, cuma tiba-tiba dikasih jatuhan hukuman doang kan, kayak kalau misalkan itu memang awalnya karena dia emosi, nggak bisa ngeredain emosi, kan namanya orang lagi emosi ya bisa ngelakuin apa aja itu, tapi kan itu suatu hal yang salah ya, kayak apalagi dia pangkatnya sama polisi yang pangkatnya gede gitu. Itu yang saya tahu, kayak nggak celak banget gitu kak. Jadi menurut Fitria itu pembunuhan Brigadir Joshua itu belum menemukan titik terangnya, dan emang itu termasuk perilaku yang tercela. Apalagi Sambo kan, Sambo itu kan seorang polisi ya, seorang polisi yang emang harusnya dia menjaga martabat dia sebagai polisi, tetapi dia melakukan sifat tercela. Ada yang ingin berpendapat lagi? Vivi? Nai? Ya gimana ya? Ya kan pembunuhan itu kan di Islam dilarang ya. Udah tahu dilarang, kenapa harus ada pembunuhan gitu? Kenapa gitu? Namanya juga orang hilaf kak, tiba-tiba karena emosi kalut ya bunuh. Tapi kan ada yang pembunuhannya secara apa sih? Enggak Masa gitu apa sih tadi, direncanakan. Iya. Nah, menarik nih ya. Bagaimana pendapat teman-teman semua terkait pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana. Banyak sih faktornya ya. Iya, kayaknya kayak entah itu dia dendam sama orang itu kan. Terus ya itu sih faktor, salah satu faktor yang menurut yang saya tahu itu ya emang itu pasti tujuannya itu kayak emang buat balas dendam nih, jadi disusun rencananya oke gini gitu, jadilah pembunuhan. Iya bisa jadi karena apa sih namanya, ketidaksukaan seseorang gitu kan, entah itu ya, makanya kita sebagai manusia harus berhati-hati gitu dalam berucap atau berperilaku gitu kan. Hati orang kan nggak ada yang tahu, jadi kalau pembunuhan berencana tuh emang benar-benar dia udah yakin banget dan sesakit itu gitu tuh rasa yang dia pendem buat sama orang yang ini, jadi dia berusaha sebaik mungkin gitu. Ini pembunuhan nggak gua rencanain gitu, sebaik mungkin dan nggak ada yang serapin mungkin gitu, sebisa mungkin nggak ada yang tahu gitu. Tapi pasti kan yang namanya bangke kan cium. Iya. Sebelum pengetahuan mau direncanain gimana. Sekarang ada yang tahu nggak faktor-faktornya dari pembunuhan itu apa? Faktornya? Faktornya ya itu kak, karena dendam, terus nggak kesukaan sama orang gitu kan, terus kayak persaingan bisnis, tingkat gitu sama Mungkin sih. karena cemburu Ya, juga juga bisa juga. Nah, jadi faktor dari pembunuhan ini menurut teman-teman semua itu karena faktor kecemburuan, faktor bisnis, dan faktor-faktor yang membuat dia sakit hati, Rasa tersaingi. Tambahan menambahkan faktornya tuh sebenarnya mah ada yang pada diri sendiri kan. Pernah dengar tuh kayak sifat manusia kan ada yang berdarah dingin tuh, kayak
psycho lah gitu Iya, maksudnya. Berarti bukan berarti dia bisa tumbuh karena dendam atau apapun, itu bisa jadi karena apa sih, bawaan dari lahirnya dia udah mempunyai apa namanya, psikisnya tuh udah beda gitu dari manusia-manusia lain gitu kan, yang dia merasa kalau membunuh sesuatu tuh dia merasa senang, dia merasa puas kayak gitu. Jadi kayak ada sih hal-hal, ada perbedaannya gitu kan. Entah kalau yang manusia biasa kenapa setega itu gitu kan dia ngebunuh, ternyata di balik itu dia jiwanya itu kalau membunuh ya merasa puas gitu ya, psikopat itu. Nah, itu termasuk dari internalnya ya, dari internalnya. Nah, ada yang tahu nggak sih cara untuk kita nih untuk bisa mengarahkan atau mengetahui orang ini sebagai psikopat? Ada yang tahu nggak caranya? Mungkin dari perilakunya yang agak berbeda dikit gak sih, kayak oh ini mah kayaknya dikit-dikit pemarah gitu, terus tiba-tiba kayak dendaman gitu, kayaknya punya kelainan deh gitu gak sih, Beda aja gitu kan. ya kayak ngeliatnya beda aja, kayak ada yang beda gitu, ini kayaknya orang ini ada yang aneh, ada yang salah, harus diperiksain gitu. Nah, sudah kita ketahui ya, jadi psikopat itu seperti orang yang menusuk secara perlahan, gitu, agar terasa sakitnya, gitu. Terasa sakitnya yang dalam itu terasa, gitu. Karena orang yang meninggal perlahan itu, orang yang meninggal perlahan itu dia akan merasakan lebih sakit penderitaannya dibanding orang yang langsung meninggal. Iya, saya pernah pernah nonton storytelling gitu kan. Dia membunuh seorang gadis cuma karena dia suka dan dia muncul hasrat untuk melakukan seksual gitu kepada cewek ini. Padahal ceweknya itu cuma lewat doang gitu, naik sepeda gitu. Nah dia ikutin sampai rumahnya. Nah kebetulan si cewek ini rumahnya tempat dia tinggal ini beda rumah gitu. Jadi rumahnya ada dua, yang satu rumah buat neneknya, yang ini rumah buat sendirinya gitu. Dia ngikutin sampai ke dalam kamar, dan itu dengan si cewek ini teriak aja dia udah merasa terancam, udah langsung ditusuk-tusuk gitu. Ternyata faktor dengan dia setega itu melakukan kekejaman seperti itu, padahal di lingkungannya dia orang yang rajin gitu, orang yang tekun, orang yang rajin lah dibilangnya kalau lagi bekerja gitu tuh. Ternyata dia ada kelainan gitu di pikirannya, di psikisnya gitu, seperti itu. Jadi kayak manusia tuh ya kayak gitu, maksudnya ada yang dikejam lah gitu Ya, ada faktor internalnya. Ya, terima kasih ya teman-teman semua sudah berpendapat. Gimana nih, udah ngantuk ya? Belum. Kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada yang masih bingung nggak tentang pembunuhan ini apa gitu? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Iya, Fitria. Kak, kalau misalkan dia tuh ngebunuh pakai nggak sengaja, itu masih termasuk pembunuhan nggak sih? Kayak dia tuh niatnya tuh ya kayak dorong-dorongan gitu, tapi di pinggir, di pinggir. Misalkan di lantai 2 gitu kan rumahnya, dorong-dorongan tuh, barengan kedorong gimana sih ya gitu kan? Rigel, jatuh. Boleh dorong aja. Nah, Padahal nggak apa-apa kan pakai baru sendiri. nggak apa-apa. Pakai bahasa Iya, Inggris juga nggak apa-apa. terus barengan jatuh gitu Kak, terus mati, meninggal gitu. Orang itu termasuk pembunuhan gitu. Nah, teman Saya mau jawab. ya. Nah, ya itu sebenarnya mah termasuk sih, karena kan ngebunuh kan, walaupun niatnya kayak nggak niat ngebunuh, niatnya bercandaan, tapi ya bercandaan juga kayak harus tahu sikon gak sih, itu di pinggir jurang woi, ngapain lo bercandaan di situ gitu, kenapa emang gak ada tempat lain gitu, kenapa kayak harus minggir dulu lah kalau mau bercanda. Ya kadang emang sih bercanda kan nggak tahu waktu ya, tapi ya kayak lihat-lihat aja wih, itu pinggir jurang, masa ya harus dorong-dorongan, kan meninggal. Jadi kayak tetap termasuk pembunuhan sih kalau kata saya mah. Kembali lagi ke hukum ya. Iya, kalau misalnya hukumnya ya namanya tetap bunuh orang kan ya, walaupun niatnya kayak bercandaan. Emang ada yang tahu hati seseorang. Kan bilangnya kayak bercandaan karena emang udah meninggal, jadi bilangnya bercandaan, tapi di hatinya siapa tahu emang kayak emang gue mau bunuh lo juga kayak gitu kan. Emang kan hati seseorang nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya dihukum memang pembunuhan kalau kata saya ya, maksudnya.
Jadi menurut Rizkia ini termasuk Ya, pembunuhan. Jadi ada yang ingin berpendapat lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pembunuhan? Ada yang masih mengganjal atau ingin mengeluarkan pendapat tentang pembunuhan-pembunuhan yang di masa lalu atau gimana yang pernah dilihat oleh kita begitu? Tidak? Oke, sekarang ice breaking. Sampai kaget kak, kaget saya kan dengernya. Nah, sekarang ice breaking ya. Jadi teman-teman ini sudah merasa jenuh sepertinya ya. Iya kak, saya sudah Nah, teman-teman semua di sini, aku punya satu permainan yaitu Domikado. Jadi, ketika lagunya berhenti, kalian harus menyebutkan hewan yang nanti kita tentukan sendiri. Maka huruf apa? Oke? Oke. Mulai. Mulainya gimana kak? Gimana sih kak? Begini nih. Oke. Contoh ya awal ya. Do. Salah, bukan gitu. Oh, kan kita nggak tahu ya. Gini, do, Mikado, Mikado, Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4, 4. Iya. Ada yang beda. Until 4 ya. Jadi nanti kita tentukan huruf, aku aja yang nentuin ya. Beda. Huruf apa gitu ya. Oke. Berarti jangan dari kakak dulu biar kalau dari kakak berarti Iya, nanti kita random ya. Terima dulu nggak sih kak? Jangan yang serius sih. Kayaknya capek banget. Coba masuk saya di pasti. Mulai. Random ya. Dari naik. Mikado, Mikado, Eskado, ya, B, O, C, D, 1, 2, 3, 4. Vivi. apa hewannya? Huruf K. Nah, ulang ya sekarang lagi ya. Berarti dari Vivi. Satu hewan. Dari Vivi ya, mulai ya. Mikado, Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4. Ya dari kakak sendiri. Kalian apa? Apa O? W aja. Yang apa W? L. Aja. L ya. Ih, jangan yang gampang Jangan. W kamu. Oh. Jadi aku ya sekarang. Do, Mikado, Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4. Sina. Kakak kenal saya? Kenal. Kan dari awalnya perkenalan. Iya, tahu saya lupa. Apa sih? Huruf X. Z. Gila, Ayo mulai dari sini. kelamaan nggak ini? Enggak. Do, Mikado, Kayaknya biar anak semua deh. Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4. Sina. Rizkia. Boleh. Huruf Q. Kyo trawa. Kuntul. Dari Rizkia. Curious. Saya pasti Mikado, Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4. Tadi saya nggak kejawab kan? Air bisa. Mikado, Eskado, B, U, C, 1, 2, 3, 4. X. Ayo empit X. Siksi boba. Ti. Ikan alam serius loh. Sekarang tinggal satu ya? Iya Naik. Sekarang kita nggak usah. Pertama kali. Nggak usah Domikado lagi. Iya, Sekarang kita Kak. tentukan. Ya kirain udah hadiahnya. Ayam. Dimakan makan masih kah? Biar saya makan. Gimana? Udah menentukan sekarang? Lanjut. Di sini ada yang bisa menyimpulkan sekarang? Vivi, Coba ya. naik.
kesimpulannya yang kita bahas itu kan tentang pembunuhan. Pembunuhan itu ada juga yang jadi kan pembunuhan itu kayak misalnya psikopat itu termasuk pembunuhan. Terus tadi tuh kita kayak ngebahas topiknya si Sambo, terus pembunuhan di Pandeglang segala, terus berencana satu keluarga. Pembunuhan satu keluarga, pembunuhan berencana tuh kayak gimana gitu tuh. Udah sih itu aja Kak, mungkin ada tambahan dari yang lain. Jadi menurut Naila pembunuhan itu tidak baik ya. Jadi psikopat itu termasuk pembunuhan. Iya. Tadi kita membahas tentang Brigadir Joshua, tentang pembunuhan di Pandeglang juga itu termasuk pembunuhan ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Kak, Jadi pembunuhan tuh apa sih namanya, sesuatu tindakan yang tercela kayak gitu. Baik itu pembunuhan direncana ataupun disengaja ataupun tidak disengaja, itu sama saja itu namanya dengan pembunuhan, itu mematikan nyawa orang. Betul. betul. Ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Cukup. Sekarang dari aku ya yang menyimpulkan. Jadi pembunuhan itu adalah suatu sifat yang tercela ya. Kita tidak boleh membunuh orang ya. Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh banget, kecuali emang dia bersalah. Contohnya pihak berwajib yang bisa menghukum dia. Contohnya kayak Ferdy Sambo gitu kan. Dia kan hukum mati. Jadi polisi itu berhak membunuh dia karena dia sudah bersalah begitu kan. Jadi itu adalah hukuman dia begitu. Jadi kalau kita membunuh seseorang itu kita akan berdosa gitu. Jadi teman-teman semua tidak boleh ya. Nah sekarang kita buat perjanjian dulu ya. Kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi kapan? Rabu. Selasa. Rabu, Senin, Rabu. Rabu ada dua. Rabu ya. Oke. Oke. Nah, mungkin ya cukup sekian bimbingan kelompok hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kurang atau salah mohon dimaafkan juga. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.